Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, Ananda Ibu semuanya. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita pada segi 4, bagian ketiga, yaitunya layang-layang dan trapesium. Disajikan oleh Riza Puspitasari SPD, Guru Matematika MTSN 5 Padang. Baik Ananda Ibu, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah peserta didik dapat pertama, mengenal layang-layang dan trapesium, yang kedua, mengidentifikasi sifat layang-layang dan trapesium, yang ketiga yaitu menghitung luas keliling layang-layang dan trapesium. Baik, kita lihat benda-benda yang berbentuk layang-layang. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar layang-layang. Begitu juga ini, dengan banyak bermacam layang-layang yang bervariasi warnanya. Nah, benda-benda yang berbentuk trapesium, nah kita lihat, ada mobil, oke, ini ada atap rumah, terus ada kapal, terus ada pembawa barang, terus ada lagi gerobak dorong. Baik Ananda, kita masuk yang pertama yaitu layang-layang. Apa pengertian layang-layang? Oke, layang-layang merupakan segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Layang-layang terbentuk dari dua segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Oke, mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Artinya di sini AD sama dengan CD, AB sama dengan BC. Ada dua pasang. Nah, panjang dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nih, diagonal AC dan BD berpotongan tegak lurus dan membentuk sudut siku-siku. Nah, layang-layang terbentuk dari dua segitiga sama kaki. Ini segitiga ADC, segitiga ABC, yang alasnya sama panjang dan berimpit. Ini alasnya yaitu AC dan saling berimpit. Nah, apa saja sifat-sifat layang-layang? Oke, kita perhatikan memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Yaitunya AB sama dengan BC, AD sama dengan CD. Lalu memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Apa itu? Sudut BAD dan sudut BCD. Yang ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri, yaitu BD. Nah, ini merupakan sumbu simetri. Oke. Yang keempat, kedua diagonal layang-layang berpotongan tegak lurus dan salah satu diagonal membagi dua sama panjang diagonal lain. Nah, kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Nah, satu diagonal membagi dua sama panjang diagonal lain. Nah, ini dibagi dua, yaitu menjadi, ini dibagi dua AO sama dengan OC. Ya, oke. Nah, terus, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal yang Ibu berikan. Perhatikan layang-layang PQRS di samping. Oke, kita lihat. Ini gambar layang-layang PQRS. Diketahui, oke, sudut
RSP, yang mana sudut RSP? RSP itu 120 derajat. Dan sudut SPQ, yang mana SPQ? SPQ 100 derajat. Hitunglah A besar PRS, PRS, oke, terus RPQ. RPQ. Nah, baik kita lihat sama-sama. Nah, perhatikan jawabannya. Segitiga PRS, nah segitiga PRS sama kaki, yaitu kalau sama kaki berarti PS sama dengan SR. Nah, sehingga sudut yang dibentuknya sama besar, yaitu PS, PRS, oke, sama dengan RPS. Nah, sudut ini sama dengan sudut ini. Oke, terus. Nah, yang pertama ditanya yaitu besar sudut PRS. Oke, kita lihat. Jumlah besar sudut pada segitiga PRS, kita tahu bahwa jumlah besar sudut adalah 180 derajat. Nah, kalau segitiga jumlahnya 180 derajat. Oke, nah kita uraikan. PRS ditambah RSP, oke, ditambah RPS. Nah, sama dengan 180 derajat. Nah, artinya di sini PRS, oke, PRS ditambah RSP diketahui 120 derajat, ditambah PRS sama dengan 180 derajat, RPS. Nah, karena kita tahu PRS sama dengan RPS, berarti kan PRS ditambahkan menjadi 2 sudut PRS. Yaitunya 120 tambah 2 sudut PRS sama dengan 180 derajat. Oke, nah 2 sudut PRS sama dengan 180. Ini kita pindahkan ke sini menjadi negatif, yaitu 120. Maka 2 sudut PRS sama dengan 180 kurang 120, yaitu 60 derajat. Nah, maka PRS, sudut PRS sama-sama kita bagi 2, 60 bagi 2 yaitu 30 derajat. Jadi besar sudut PRS yaitu 30 derajat. Oke. Kita lanjutkan. Besar sudut RPQ. Nah, perhatikan gambar RPQ. Nah, ini sudah 30, ini sudah 30 tadi ya. Sekarang RPQ yang di sini. Nah, sudut RPQ. Nah, kita ketahui tadi sudut SPQ 100. SPQ yang mana? SPQ ya, ini 100. Nah, kita lihat RPS ditambah RPQ. RPS ditambah dengan RPQ yaitu 100. RPS sudah kita dapatkan tadi 30 tambah RPQ sama dengan 100, maka RPQ sama dengan 100 kita kurang dengan 30 yaitu 70 derajat. Oke. Nah, jadi besar RPQ yaitu 70 derajat. Di sini 30, sini 30, di sini 70, di sini 70. Oke, Nanda. Semoga Nanda bisa memahaminya. Nah, masuk kita ke keliling dan luas layang-layang. Perhatikan layang-layang PQRS di samping. Nah, ini gambar layang-layang. Oke, jika K adalah keliling layang-layang PQRS, nah PS sama dengan SR, yaitu ini panjangnya A dan ini panjangnya A. PQ sama dengan QR, ini B, kita misalkan ini B. Nah, maka berlaku rumus. Nah, untuk keliling, nah berarti
2 kali A tambah B. Oke, 2A ditambah 2B atau 2 kali A ditambah B. Nah, untuk luas layang-layang, setengah dari hasil kali di panjang diagonal-diagonalnya. Nah, kita lihat, ini PR kita misalkan dengan diagonal 1. Oke. Nah, terus diagonal 2 kita misalkan dengan QS, maka berlaku rumus luas untuk layang-layang setengah dari D1 ditambah D2. Atau bisa juga Ananda buat luas sama dengan D1 tambah D2 kita bagi 2. Lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Pada gambar di bawah diketahui panjang diagonal AC 16, panjang diagonal BD 21, dan DO 6. Hitunglah keliling dan luas layang-layang ABCD. Nah, ini yang diketahui. Oke. Ya. Oke, kita perhatikan jawaban berikut. Nah, AC 16, berarti AO-nya adalah 8, OC juga 8. Nah, terus jika BD 21, DO-nya 6, nah maka kita dapat OB-nya juga 21 kurang 6 berarti 15. Nah, untuk mencari panjang AD, karena kita akan mencari keliling, kita butuh panjang AD, panjang CD, panjang AB, dan panjang BC. Nah, maka kita akan mencarinya dengan teorema Pitagoras. Apa bunyi teorema Pitagoras? Kuadrat, ini namanya sisi miring, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Nah, oke kita lihat di sini panjang AD kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah OD kuadrat. Nah, artinya di sini 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 64 tambah 36, AD kuadrat sama dengan 100. Maka panjang AD saja berarti akar dari 100, yaitu AD sama dengan 10 cm. Nah, kita lihat juga ke panjang AB kuadrat. Nah, AB kuadrat, oke. AB kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah OB kuadrat. Nah, maka 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Artinya di sini 64 tambah 225. Nah, oke. AB kuadrat sama dengan 289. AB sama dengan akar 289. Nah, AB sama dengan 17. Nah, jadi AD sama dengan 10 dan AB sama dengan 17. Nah, kita sudah mengetahui dari yang kita dapatkan tadi bahwa AD 10 berarti CD-nya juga 10. AB 17 berarti BC juga 17. Maka kita akan mendapatkan keliling. Keliling yaitu 2 dikali 10 ditambah 17. Berarti 2 dikali 27 sama dengan 54 cm. Nah, untuk luas setengah kali diagonal 1 tambah diagonal 2. Oke, setengah dari kita tahu bahwa diagonal 1 yaitu 16 dan diagonal 2-nya yaitu 21. Nah, berarti setengah dari 37. Kita jumlahkan 16 dan 21, maka akan kita dapatkan setengah dari 37 yaitu 18,5 cm kuadrat. Maka keliling sama dengan 54 cm dan luas sama dengan 18,5 cm kuadrat. Oke, kita masuk yang kedua yaitu trapesium. Nah, apa pula pengertian trapesium? Trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Tepat sepasang sisi berhadapan sejajar. Oke, perhatikan trapesium ABCD di samping. Nah, memiliki tepat sepasang sisi berhadapan sejajar. Berarti, nih,
AB sejajar dengan CD. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat ciri-ciri dari trapesium ini. Pertama, AB dan CD disebut juga sisi sejajar. Nah, ini AB dan CD ini adalah sisi sejajar. Ini unsur trapesium. Terus, sisi sejajar bagian atas CD. Nah, ini CD disebut atap trapesium. Sisi di bawah disebut sisi dasar atau alas trapesium, panjang AB. Terus AD dan BC ini namanya kaki trapesium. Terus sudut A dan sudut B itu disebut sudut alas. Terus sudut C dan sudut D sudut atap atau sudut atas bisa juga. Terus DE dan CF, DE, CF itu namanya tinggi trapesium. Oke. Nah, kita masuk jenis-jenis trapesium. Trapesium ini terbagi 3. Pertama, trapesium siku-siku. Oke, perhatikan gambarnya. Nah, apa pula trapesium siku-siku? Trapesium yang mempunyai sepasang sudut siku-siku. Yang mana itu? Nah, sudut E dan sudut H ini merupakan sudut siku-siku yaitu 90 derajat, di mana EF sejajar dengan GH. Oke. Yang kedua, trapesium sama kaki. Apa pula trapesium sama kaki? Perhatikan gambar. Trapesium yang kaki-kakinya sama panjang. Yang mana kakinya sama panjang ini? Perhatikan, PS sama panjang dengan QR. Dan PQ sejajar dengan RS. Lanjut yang ketiga, trapesium sebarang. Apa pula trapesium sebarang? Kita perhatikan gambar. Nah, trapesium yang sudutnya tidak siku-siku dan kakinya tidak sama panjang. Nah, KL sejajar dengan MN, K. Nah, sudut K, sudut L, sudut M, dan sudut N tidak siku-siku, serta NK dan ML itu tidak sama panjang. Nah, kita masuk sifat-sifat trapesium. Oke, sifat-sifat trapesium secara umum yaitu trapesium mempunyai tepat sepasang sisi berhadapan sejajar. Oke, KL sejajar dengan MN. Terus, yang kedua, jumlah ukuran sudut-sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar 180 derajat. Mana sudut-sudut yang berdekatan? Sudut K dan sudut N 180 derajat, sudut L dan sudut M 180 derajat. Ya. Oke. Nah, kita masuk keliling dan luas trapesium. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, keliling yaitu saat kita jumlahkan ke 4 sisinya AB, BC, tambah CD, tambah DA. Artinya A ditambah B, tambah C, tambah D. Lalu kita susun ya, A tambah B, tambah C, tambah D. Nah, oke. Nah, untuk gimana pula dengan luas? Nah, luas yaitu setengah dari sisi sejajar, ya. Setengah dari jumlah sisi sejajar. Apa jumlah sisi sejajar? Sisi AB dengan sisi CD atau A ditambah B kita kalikan dengan tinggi. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Nah, pada trapesium sama kaki ABCD diketahui panjang AD sama dengan BC. Nah, AD sama dengan BC, besar sudut A 65 derajat, tentukan besar sudut B dan C serta D. Oke, perhatikan jawabannya. Oke, kita lihat karena ini trapesium sama kaki, jadi memiliki sifat khusus yaitu dua sisinya sama panjang. Ya, nih dua sisi yang memiliki dua sisi yang sama panjang yaitu AD dan BC. Nah, terus memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Apa dua pasang sudut yang sama besar? Sudut A sama dengan sudut B, sudut C sama dengan sudut D. Nah, maka karena sudutnya sama besar,
maka sudut A dan sudut B sama dengan 65 derajat. Oke, nah bagaimana pula kita mencari sudut C dan sudut D? Kita tahu bahwa jumlah sudut berdekatan adalah 180 derajat, maka sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat, atau sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kita cari salah satu, 65 derajat ditambah sudut D 180 derajat. Oke, sudut D 180, kita pindah, luaskan, kurang 65. Sudut D sama dengan 115 derajat. Oke, nah kita tahu sudut C dan sudut D sama besar, maka besarnya adalah 115 derajat. Nah, jadi sudut B 65 derajat, sudut C dan D 115 derajat. Nah, kita lihat pula contoh soal untuk keliling dan luas. Perhatikan gambar trapesium di samping diketahui panjang AB 21 cm, oke, panjang CD 9 cm dan DE 8, hitunglah keliling dan luas. Nah, panjang AB 21, oke, CD 9, karena CD 9 ini kita tarik garis ke bawah, tinggi, ini juga tinggi, tegak lurus dengan alas, maka panjang CD sama dengan EF, ini 9, oke. Nah, berarti, perhatikan jawaban berikut, AB sama dengan 21, maka AE ini, AE yaitu 21 kurang 9, 21 kurang 9 berapa? 12. Lalu kita bagi 2, 12 bagi 2 sama dengan ini 6 dan ini 6. Oke, maka panjang AE 6, panjang FB juga 6. Nah, jadi karena kita mencari keliling, kita butuh mencari sisi miring ini. Mencari sisi miring atau hipotenusa, kita memakai teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras bunyinya AD kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ED kuadrat. Artinya, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yaitu 36 tambah 64, ini AD kuadrat 100, maka AD akar dari 100, AD sama dengan 10 cm. Dapatlah AD 10, karena ini sama kaki, maka AD 10, BC juga 10. Oke, nah ya, jadi AD sama dengan BC. Nah, maka keliling kita jumlahkan ke 4 sisinya, AB tambah BC tambah CD tambah DA. Artinya, 21 tambah 10 tambah 9 tambah 10. 1 tambah 10 tambah 9 tambah 10, artinya keliling sama dengan 50 cm. Nah, kita lanjut luas. Oke, luas. Luas adalah setengah dari jumlah dari sisi sejajar. Nah, AB tambah CD atau A ditambah B dikali tinggi. Nah, setengah dikali AB 21, CD-nya 9, 21 tambah 9 kita kali dengan tinggi. Tingginya 8. Artinya setengah dari 21 tambah 9, 30 kali 8. Oke. Nah, 30 bagi 2, 15 kali 8, 120 cm kuadrat. Oke, Nanda. Itulah pembelajaran kita pada video kali ini mengenai layang-layang dan trapesium. Ibu berharap dengan materi yang Ibu berikan, contoh soal yang Ibu berikan, Ananda bisa memahaminya lebih baik. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.